Om Swastiastu, selamat pagi Bu Dewi. Om Swastiastu, selamat pagi juga Bu Nila. Bagaimana kabar hari ini Bu Dewi? Astungkare, baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Sekarang kabar saya juga baik Bu Dewi. Nah, pagi hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu. Ya, Sebelum nanti saya akan mengamati proses pelaksanaan pembelajaran di kelas atau sebelum saya melaksanakan proses supervisi di kelas Ibu. baik Bu Nila. Nah, adapun tujuan dilaksanakan percakapan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Dewi lakukan. Ada juga sebagai persiapan awal sebelumnya nanti Bu Dewi untuk melaksanakan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri, serta memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Baik Bu Nila. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan di sini ya Bu. Nah, pertanyaan pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Dewi capai ya? Untuk pembelajaran kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk serta sumber energi yang ada di sekitar. Kedua, untuk melakukan penyelidikan mengenai macam-macam energi yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, melakukan penyelidikan mengenai cara menghemat energi. Nah, baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dewi capai ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Dewi capai dalam pembelajaran kali ini? Area pengembangan yang ingin saya capai di sini ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan, Bu. Baik, jadi area yang hendak Ibu capai di sini itu adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu Dewi. Iya, Bu. Nah, di sini saya juga ingin mendengar rancangan pembelajaran yang Bu Dewi akan terapkan di kelas. Mungkin dari strategi yang Ibu Dewi siapkan seperti model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya. Baik, Bu. Untuk strategi yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan minat belajar siswa, kemampuan, dan keaktifan belajar siswa. Nah, untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dan atau pembelajaran berbasis masalah. Metodenya nanti saya akan gunakan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, serta penugasan, Bu. Nah, baik, berarti Bu Dewi menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dari belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk model pembelajarannya, Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah atau PBL ya Bu. Kemudian metodenya Ibu menggunakan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Iya, Bu. Nah, kemudian untuk media yang akan digunakan seperti apa ya Bu Dewi? Untuk media yang saya gunakan nanti selama proses pembelajaran, diantaranya saya seperti biasa menggunakan PowerPoint untuk penyampaian materi dan menjelaskan materi pada peserta didik. Dan untuk menghasilkan karya atau produk, nanti saya akan mengajak anak-anak untuk membuat kincir angin dengan menggunakan bahan kertas origami, gunting, dan bahan lainnya. Baik Bu Dewi.
harus saya siapkan mulai sekarang supaya saat kegiatannya bisa berjalan lancar. Ya, baik Bu Dewi, terima kasih atas waktunya karena Bu Dewi sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi pada hari Senin ya Bu Dewi. Baik Bu. Nah, demikianlah percakapan kita pada hari ini. Sampai ketemu nanti saat observasi di kelas. Sedang percakapan observasi pasca observasi ini. Saya tutup dengan Krama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya? Baik, terlihat ya dari semangatnya tadi. Nah, hari ini semuanya hadir? Bagus. Sebelum kita mulai belajarnya, seperti biasa, kita apa? Berdoa terlebih dahulu. Ibu minta sekarang Reva pimpin doa teman-teman. Silakan Reva. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Reva. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalismenya, Ibu akan ajak anak-anak menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya. Ya, ikuti nadanya ya. Sampai
energi geraknya. Kok tahu ada energi gerak? Dari mana dapat dia energi? Ya, dari mana dia dapat energi? Terus kenapa dia bisa? Kita cari tahu dalam materi hari ini. Penasaran nggak? Supaya tidak penasaran lagi, langsung saja anak-anak silahkan saksikan video pembelajaran tentang energi. Silahkan menyaksikan ya. Selamat datang di channel Ayo Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA kelas 3 bab 4 berkenaan dengan energi. Topik A tentang energi di sekitar kita. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami pemadaman listrik di benda apa saja yang menjadi tidak bisa berfungsi? Listrik adalah salah satu bentuk energi. Manusia banyak memanfaatkan listrik untuk banyak hal. Tapi, tahukah kalian, listrik bukan satu-satunya bentuk energi. Ada banyak bentuk energi yang ada di sekitar kita. Semua energi ini bermanfaat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu, apa sajakah macam-macam bentuk energi itu? Energi bumi adalah energi yang dikeluarkan oleh benda-benda yang mengeluarkan bumi. Tahukah kalian bahwa benda yang berbumi akan menghasilkan getaran? Ketika kita memetik dawai gitar, terlihat bahwa dawai gitar akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Cobalah berbicara sambil memegang bagian tengah leher kalian. Apa yang kalian rasakan di tangan? Bagaimana tubuh kalian menyimpan energi? Tubuh kita bisa mengolah makanan dan minuman menjadi energi kimia. Makanan dan air mengandung nutrisi yang menyimpan energi kimia. Saat kalian makan atau minum, nutrisi yang masuk dicerna oleh tubuh kita. Pengolahan makanan pada tubuh kalian dimulai dari mulut kalian, sehingga kalian harus mengunyahnya dengan baik. Dengan begitu, tubuh kalian mendapatkan energi yang cukup. Energi kimia dari makanan kemudian disimpan dalam tubuh kita. Simpanan energi ini akan membantu untuk bisa bergerak, mengangkat benda, dan bermain. Bahkan ketika kalian duduk dan membaca buku ini, kalian juga sedang menggunakan energi. Hal yang wajar jika kita merasa lapar sehabis belajar. Sekarang, kalian pasti sudah paham alasan mengapa orang tua dan guru kalian menyarankan kalian untuk selalu makan buah dan sayur. Demikian anak-anak, pembelajaran kita. Tadi penjelasan tentang energi melalui video yang diberikan. Bagaimana? Menarik nggak? Ternyata banyak energi ya. Banyak sekali energi. Energi yang ada di sekitar kita. Coba, bisa nggak sebutkan energi apa yang sering anak-anak gunakan? Energi kimia, listrik katanya, ada energi gerak. Kenapa Dewa Ayu bisa sebutkan energi kimia? Kenapa deh? Karena kalau kita makan, iya, kan? Makanan menghasilkan apa? Menghasilkan energi sehingga Dewa Ngayunya bisa apa? Bergerak, beraktivitas. Tadi Arthur bilang sering menggunakan energi listrik. Iya, karena apa? Karena di rumah banyak. Iya, Peter, karena alat-alat elektronik siapanya Arthur bilang alat elektronik di rumahnya banyak menggunakan energi listrik sama seperti kita, ya. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan
energi itu dapat berubah, namun tidak diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Apa bisa kamu memusnahkan energi panas? Apakah panas bisa dimusnahkan? Tidak. Energi menambah untuk Nah, sekarang Ibu mau tes pemahaman anak-anak tentang energi. Ibu
bukan bisa. Energi bermanfaat bagi makhluk hidup. Ya, ada lagi. Bisa kasih kesimpulan? Iya, Radika, apa kesimpulannya? Energi ada di sekitar kita. Energi ada di sekitar kita. Bagus, Radika. Ada lagi? Dari sini? Priscilia. Menghemat air karena kita Harus- menghemat energi karena energi bermanfaat bagi kita. Iya, kita harus hemat energi. Karena energi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik, Ibu simpulkan ya untuk pelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah energi itu sangat beragam dan memainkan peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal bentuk dan sumber energi, kita dapat memanfaatkannya secara apa? Bijaksana. Bagus. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimpulkan materi hari ini. Materi hari ini cukup sekian. Ada pertanyaan tentang energi? Tidak ada pertanyaan? Nah, sebelum Ibu tutup, seperti biasa, Ibu ngajak anak-anak menyanyikan lagu apa? Lagu daerah. Sekarang Ibu akan ngajak anak-anak nyanyikan lagu daerah dari Kupang yang berjudul Anak Kambing Saya. Bisa lagunya? Bisa, betul. Tapi nanti Ibu ubah liriknya sesuai materi kita hari ini. Materi kita hari ini apa? Energi. Ya, ada. Energi adalah kemampuan benda untuk melakukan kerja atau usaha. Energi itu ada bentuk-bentuknya, bentuk yang bisa mengalami perubahan. Ada energi gerak, panas dan juga listrik. Ada kimia, bumi juga cahaya. Energi listrik bisa berubah jadi bunyi. Contohnya ada pada televisi. Bagus. Bagaimana materi hari ini? Menyenangkan, seru? Jadi energi itu adalah salah satu kemampuan benda untuk melakukan kerja atau usaha. Selanjutnya untuk minggu depan, IPAS-nya sebelum Ibu akhiri, Ibu kasih tugas ya. Tugasnya adalah mencari sumber energi di sekitar kalian. Ya, sumber energi apa yang sering kamu gunakan dan apa contoh benda-benda yang memanfaatkan energi di sekitar kita. Ada pertanyaan tugasnya? Tidak. Jadi kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini. Sebelum ditutup, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Anak-anak, sebelum kita tutup kegiatan belajar hari ini, kita tutup dengan doa ya. Semuanya berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Nah, akhir kata, Ibu tutup dengan panganjali umat. Silakan ketua kelas pimpin. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Dewi, apa kabarnya? Saudara baik. Kita akan lanjutkan pertemuan kita yaitu di pasca observasi hari ini. Pada percakapan kita kali ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan tentang jalannya proses observasi kelas yang sudah Bu Dewi lakukan.
pengembangannya di sini saya pertama area pengembangannya ada sosial, religius, ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk area religiusnya seperti biasa saya awali kegiatan belajar dengan doa dan tentunya di akhir pembelajaran juga dengan doa. Untuk area sosialnya di sana ada interaksi antara siswa saat kegiatan kelompok dan interaksi tentunya antara siswa dan gurunya sendiri. Untuk pengetahuannya kebetulan materi saat itu adalah pengenalan energi dan sumber energinya. Dan yang terakhir untuk keterampilannya saya ngajak anak-anak membuat kincir angin waktu itu Bu, untuk membuktikan bentuk energi dan sumber energi dari bentuk energi yang akan kami praktekkan. Baik, jadi area pengembangannya itu berkaitan dengan spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Bu Dewi, apakah area pengembangan yang Bu Dewi sampaikan tadi itu sudah bisa diterapkan di kelas atau apakah berhasil atau belum? Kegiatan itu berjalan dengan lancar waktu itu, tapi tentunya ada beberapa kekurangan. Sama seperti teman-teman yang lain, pasti saat pembelajaran ada saja kekurangannya Bu. Ya, baik. Jadi prosesnya sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, tetapi ada saja kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa saja kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas? Biasanya waktu yang kemarin hambatan yang saya hadapi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Misalnya saat kegiatan berkelompok ada siswa yang hanya mengandalkan temannya saja. Mereka hanya ikut nimbrung tapi tidak ada kontribusi dalam kelompoknya. Baik, berarti masih ada siswa yang kurang aktif dalam belajar kelompoknya ya Bu ya, dan hanya mengandalkan temannya saja. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan siswa tersebut itu kurang aktif atau kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas Ibu? Kemungkinan di awal pembelajaran saya kurang melakukan pengelompokan menurut minat dan bakat anak itu sendiri. Nanti kedepannya sih maunya nanti saya akan mengelompokkan di area yang mana mengelompokkan minatnya bakatnya di visualnya, yang mana yang cocok di auditorialnya atau di kinestetiknya. Nah, baik Bu, berarti Ibu sudah punya rencana untuk kedepannya dalam menghadapi pembelajaran di kelas Ibu nanti ya, yang akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dalam belajar, yang sesuai dengan gaya belajar, minat belajar siswa seperti visual, auditori, kinestetik, untuk mereka belajar di kelas nanti. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti itu bisa terrealisasi dengan baik ke depannya ya Bu ya, serta dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Nah, supaya lebih baik lagi dari proses pembelajaran sebelumnya ya Bu, nah, saya tunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya ya Bu ya. Apakah rancangan yang sudah terrealisasi dengan baik atau belum? Baik Bu, nanti kalau sudah saya lakukan, saya akan ceritakan perkembangannya. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan terhadap proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang Ibu telah sampaikan tadi? Kalau waktunya saya rencanakan sesuai jadwal di kelas 3, maunya minggu depan Bu. Baik Bu. Apa yang dapat Ibu ambil dari kesimpulan pada kegiatan kita ini? Dari kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan kepada saya merasa
itu sangat penting karena dalam mengawali setiap pembelajaran kita harus melakukan atau merancang sebuah modul yang nantinya kita harapkan modul itu atau rencana pembelajaran itu bisa nantinya meningkatkan aktivitas dan kreativitas anak saat pembelajaran.